Untuk berikutnya, tim ketiga. Nah, ini dia, ada Mas Dendi Putranto. Wah, ini dia, nothing funny. It should be nothing funny. Jangan lupa bercanda. Nah, monggo silakan kepada Mas Dendi Putranto. 5 menit dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore teman-teman. Oke, perkenalkan saya Dendi Putranto Prakoso selaku owner dari Nothing Funny. Sedikit menjelaskan tentang Nothing Funny adalah Nothing Funny adalah suatu perusahaan dengan fokus di bidang konveksi yang dimana kita adalah perusahaan jasa pembuatan kaos, polo, lalu korsa, hoodie dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman semua bisa menemukan kita di Instagram nothingfunny.id, lalu email kita nothingfunnymanagement@gmail.com, lalu ada nomor saya tersebut dan lokasi kita ada di Yogyakarta. Oke, masuk ke the problem yang selama ini saya hadapi sebelum masuk ke perusahaan saya tersebut. Saya dulu saya mencoba sedikit menceritakan, saya pernah bekerja di hampir perusahaan serupa yang bekerja di bidang konveksi, namun masalah-masalah yang selalu saya temui itu di bagian servis yang diberikan perusahaan-perusahaan di bidang konveksi itu adalah bagaimana servis yang diberikan perusahaan kepada customer itu saya merasa masih kurang maksimal. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mendirikan bisnis ini karena saya akan berusaha sebisa mungkin memperbaiki servis-servis yang menurut saya masih kurang-kurang. Lalu solusinya itu ada dua. Yang pertama, memberikan pelayanan maksimal, yang kedua memberikan edukasi kepada pelanggan. Maksud saya memberikan pelayanan yang maksimal yaitu dari awal pembuatan jasa produk tersebut itu tuh kita harus mengatrit customer sebagaimana mungkin, semaksimal mungkin agar dapat mendapatkan loyalitas dari customer, lalu memberikan edukasi kepada pelanggan. Sampai saat ini masih banyak sekali customer yang masih kurang paham tentang pengertian tentang edukasi tentang bahan-bahan dari kaos yang kita berikan. Bahkan ada combat, terus ada cotton bambu dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, itu bagaimana kita mengedukasi pelanggan-pelanggan tersebut. Next, oke, masuk ke manajemen tim. Manajemen tim di sini ada, karena kita baru berdiri dari tahun 2020 bulan Januari lalu, jadi kita masih bertiga. Yang pertama ada saya sendiri, Chief Marketing Officer, lalu ada teman saya Akbar Andika, itu Chief Operating Officer, dan dibantu oleh Mbak Siva Uluma di bagian accounting. Kebetulan tiga orang tersebut, tiga SDM tersebut itu diketahui oleh saya sendiri, yaitu jadi saya selaku CEO dan selaku Chief Marketing Officer. Terus produknya adalah salah empat dari berbagai macam produk yang telah kita buat. Itu ada kaos Cotton Combat 30S, terus sablonnya rubber, terus ada Cotton Combat 30S itu dari Plastisol, terus ada lagi yang lain-lainnya, itu masih ada banyak lagi. Oke, unique value proposition itu direct selling yang sedikit membedakan, menurut saya sedikit membedakan saya dengan konveksi lainnya, yaitu adalah direct selling yang dimana saya menjemput pasar langsung, saya datang langsung ke pasar untuk menawarkan produk-produk saya, menawarkan jasa saya, yaitu yang dimana contoh, saya langsung datang ke sekolah, saya langsung datang ke universitas, saya langsung datang ke instansi untuk membawa proposal penawaran, yang dimana saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya tawarkan, lalu bagaimana sistemnya, bagaimana dealingnya, itu akan saya treat sebagaimana mungkin agar customer merasa nyaman dan dealing dengan saya. Oke, daya tarik di sini bisnis yang menjanjikan untuk sekarang dan masa depan, pengembangan dengan teknologi. Maksud saya bisnis yang menjanjikan untuk sekarang dan masa depan karena saya merasa jika dihitung dengan nominal, bisnis ini bisa saya katakan menjanjikan di masa depan karena pendapatan yang saya dapatkan dari bisnis ini cukup lumayan, cukup bisa saya katakan cukup. Dan di masa depan itu diikuti dengan pengembangan teknologi. Besok-besoknya akan datang itu tuh
bisa jadi seperti contoh orang akan memesan itu memesan kaos itu cukup dengan aplikasi, cukup pengembangan teknologi dengan mesin-mesin yang baru, itu tuh sangat-sangat bisa menjanjikan di masa depan. Jadi bisnis ini itu bisa berjalan terus-menerus dengan seiring perkembangan teknologi. 1 menit Jadi lagi. customer validation ini adalah hasil kemarin kuesioner yang telah dibagikan, itulah pekerjaan responden, bisa dilihat ini sangat-sangat berupa sekali customer kita, terus penghasilan responden ini juga sangat-sangat variatif sekali dari di bawah 1,5 juta sampai di atas 30 juta, umur responden juga sangat variatif sekali. Lalu jika ingin produk manakah cara ini adalah salah satu contoh fakta yang dimana bahwa customer itu lebih suka untuk kita treat sebagaimana kita langsung mendirect, kita langsung bertemu dengan customer kayak gitu. Terus yang terakhir adalah tetap tidak memungkiri bahwa customer itu butuh suatu produk yang sangat nyaman. Itu akan kita sediakan. Target market, sekolah, universitas, instansi, dan komunitas. Lalu bisnis plan, kemajuan teknologi, dan mendirikan pabrik. Jadi insya Allah yang akan saya lakukan adalah bisa menguasai pasar dari hilir ke hilir, dan bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk kain, lalu kita buat sendiri menjadi produk sebuah kaos atau dan lain-lainnya. Kayak gitu. Thank you.